Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah Perencanaan Proyek Industri. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk penjadwalan menggunakan sebuah tools baru yang dinamakan dengan PERT. Kepanjangannya dari PERT itu sendiri adalah Program Evaluation and Review Technique. Nah, PERT ini merupakan sebuah alat statistik atau statistical tools gitu yang berfungsi untuk menjumlahkan atau menghitung waktu yang dibutuhkan untuk suatu proyek itu sampai dengan selesai. Nah, nanti untuk pemahaman mengenai PERT ini dibutuhkan terlebih dahulu untuk memahami mengenai CPM atau Critical Path Method. Karena di dalam PERT itu nanti kita harus menentukan jalur kritisnya juga, ya, jalur kritis dan juga completion time. Sehingga untuk teman-teman yang ingin belajar PERT, saya sarankan untuk belajar CPM terlebih dahulu, khususnya untuk menghitung completion time dan juga jalur kritisnya, menentukan jalur kritis. Nah, kita masuk pada PERT. PERT yang membedakan dari CPM ini merupakan tools yang lebih lanjut ya, karena di dalam PERT itu nanti akan ada pilihan durasi waktu. Ada tercepat, normal, dan terlambat. Nah, kita langsung masuk saja pada contoh soal ya teman-teman. Yang teman-teman lihat pada layar, itu ada kegiatan A sampai dengan J. Ya, kegiatan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kemudian predecessors itu adalah pendahulu atau kegiatan pendahulu, di mana kegiatan A dan B tidak mempunyai kegiatan pendahulu. Kegiatan C mempunyai kegiatan pendahulu yaitu kegiatan A. Kegiatan D mempunyai kegiatan pendahulunya yaitu kegiatan B. Kegiatan E didahului oleh kegiatan C. Kegiatan F mempunyai pendahulu yaitu kegiatan A. Kegiatan G didahului oleh kegiatan D, E, F. Kegiatan H didahului oleh kegiatan C. Kemudian kegiatan I didahului oleh kegiatan G dan H, sedangkan kegiatan J didahului oleh kegiatan I. Nah, untuk durasinya seperti yang ada pada layar teman-teman semuanya, ada tercepat, normal, dan terlambat. Soal atau yang perlu kita cari ya dari soal ini adalah yang pertama, kita diminta untuk membuat project network atau jaringan kerja. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk menghitung expected duration and variance. Kemudian yang ketiga, kita diminta untuk menentukan jalur kritis atau critical path dan expected project completion time. Kemudian yang keempat, kita diminta mencari probabilitas penyelesaian project pada waktu atau sebelum 40 minggu. Nah, ini waktu yang ada pada soal ini teman-teman, ini satuannya adalah minggu semua ya atau weeks. Oke, yang pertama kita diminta untuk membuat project network. Project network itu seperti yang ada pada CPM, itu berupa nodes dan arrow ya. Nodes dan arrow, di mana nodes itu menunjukkan event ya. Node itu ada event atau kejadian, dan arrow atau anak panah yaitu menandakan kegiatan ya. Nanti silahkan dibuka kembali materi mengenai critical path method ya, CPM ya. Oke, untuk menentukan network maka kita gunakan data yang ada pada soal. Kegiatan A dan B tidak mempunyai predecessors. Berarti gampang, semua network itu dimulai oleh satu nodes dan diakhiri oleh satu nodes. Sehingga untuk awalannya dia ada satu nodes, ada kegiatan A dan kegiatan B. Ini arrow. Oke. Ditutup sama node. Selanjutnya kegiatan C predecessor-nya adalah kegiatan A. Apakah kegiatan C merupakan predecessor sebagai kegiatan yang lain? Oh iya, dia merupakan kegiatan yang mendahului kegiatan E dan kegiatan H. Ya. Sehingga nanti
kegiatan E dan H itu harus bermula dari kegiatan C, ya. Berarti ini kegiatan C itu setelah dari kegiatan A. Ini kegiatan C. Selanjutnya kegiatan D itu predecessor-nya yaitu kegiatan B. Kegiatan D, ya. Kemudian kegiatan E predecessor-nya adalah kegiatan C. Nah, apakah kegiatan E ini adalah mempunyai predecessor untuk kegiatan yang lain? Oh ya, dia merupakan pendahulu untuk kegiatan G, ya. Jadi nanti E harus bermuara pada G. Nanti kita abaikan dulu saja, ya. Ini kita masuk ke kegiatan E tadi, ya. E itu didahului oleh kegiatan C. Oke. Karena nanti D, E, F akan bergabung, maka kita dekatkan aja arrow-nya dengan D, ya. Ya, ini kegiatan E. Sepertinya kurang. Ini kegiatan E. Kemudian setelah itu kegiatan F mempunyai pendahulu kegiatan A. Dan apakah kegiatan F merupakan pendahulu bagi kegiatan yang lain? Oh iya, dia bersama D dan E itu nanti akan jadi pendahulu untuk kegiatan G. Berarti F itu harus bertemu dengan D dan E, ya. Dan F itu setelahnya A. Nah, begini, ya. Ini F. Oke. Selanjutnya kegiatan G didahului oleh DEF. Nah, ini DEF sudah bergabung, maka keluar sebagai kegiatan G. Ya, kegiatan G. Kemudian kegiatan G menjadi pendahulu nanti di kegiatan I. Oke, kita bisa ignore dulu. Selanjutnya kegiatan H itu didahului oleh kegiatan C, dan kegiatan G dan H itu merupakan pendahulu bagi kegiatan I, sehingga G dan H nanti harus bersama, ya, harus bergabung. H ini setelahnya C dan dia akan bergabung dengan G. Ini H. Selanjutnya kegiatan I ini didahului oleh kegiatan G dan H. G dan H ini I. Oke. Kegiatan I mendahului kegiatan J. Ini kegiatan J. Ditutup oleh satu nodes. Nah, ini sudah jadi teman-teman networknya, tinggal ditambahkan numbering untuk eventnya. Ini numberingnya tidak ada aturan, boleh terserah kita. Nah, ini berarti ada 8 event. Nah, ini yang dinamakan dengan network, ya, project network atau jaringan kerja. Oke, nomor 1 sudah dijawab. Selanjutnya kita diminta untuk menghitung expected duration and variance. Expected duration sendiri, variance sendiri. Nanti kita menggunakan rumus ini, teman-teman. Untuk nomor 2 yang dinamakan dengan expected time atau waktu yang diharapkan, itu rumusnya seperti ini. Tercepat, ya. Waktu tercepat ditambah 4 kali waktu normal ditambah terlambat, ya, dibagi 6. Waktu tercepat ditambah 4 kali waktu normal ditambah terlambat dibagi 6.
Nah, ini dilakukan per kegiatan. Jadi kegiatan A dihitung sendiri, kegiatan B dihitung sendiri, sampai kegiatan J. Kita ambil contoh untuk kegiatan A. Ya, kegiatan A-nya, sebentar, saya tulis gini deh. ED untuk kegiatan A, ya. Ini kan berarti kita lihat pada soal, tercepatnya berapa? Tercepatnya 4, normalnya 4, terlambatnya 10. Berarti 4 ditambah 4 kali 4 ditambah 10 dibagi 6, ya. Di 4 ditambah 4 kali 4 ditambah 10 dibagi 6. 16, 20, 30 bagi 6 sama dengan 5. Satuannya weeks, ya, atau minggu. Nah, ini sudah saya hitung semuanya, teman-teman. Untuk kegiatan A, B sampai dengan J, ini jawabannya nanti silahkan dicek sendiri. Untuk kegiatan B, ED-nya itu 3. Kegiatan C, ED-nya 5. Kegiatan D, ED-nya 6. Kegiatan E, ED-nya 7. Kegiatan F, ED-nya 2. FG, kegiatan G, ED-nya 4. Kegiatan H, ED-nya 6. Kegiatan I, ED-nya 6. Kegiatan J, ED-nya 7. Nah, ini terjawab sudah semuanya untuk expected time, ya. EDT lah ya, EDT, expected time. Jadi ET lah ya. ET. Singkatannya salah. Ya. ET, expected time. Terus kemudian untuk variance, ya, masih nomor 2. Variance. Nah, variance ini teman-teman dia punya rumus lagi, yaitu terlambat dikurangi tercepat, ya, dibagi 6, kemudian dikuadratkan, ya. Terlambat dikurangi tercepat dibagi 6 dikuadratkan. Nah, ini juga dihitung per kegiatan, sehingga variance untuk kegiatan A, kita lihat tadi rumusnya kita terlambat kurangi tercepat, ya. Terlambat 10, tercepatnya 4. Jadi 10 dikurangi 4. Oke. 10 dikurang 4 dibagi 6 dikuadratkan. 6 per 6 1, 1 kuadrat 1. Nah, ini yang lain dihitung sampai J dan sudah saya hitung. Untuk varians B itu ketemunya 0,44. Varians C itu ketemunya 1. Varians D ketemunya 1. Varians E ketemunya 0,11. Ya. Oke. Kemudian varians F ini 0,11 juga. FG, G ketemunya variansnya 1. Varians H ini 1 juga. Kemudian varians I ini ketemunya 0,44. Varians J ketemu 0,44 juga. Nah, nanti mohon di cross check, teman-teman latihan sendiri, menghitung sendiri, ya. Nah, kemudian ini sudah terjawab untuk soal nomor 2, ya. Nomor 2 sudah terjawab.
Kemudian nomor 3, kita diminta untuk menentukan jalur kritis dan expected project completion time. Untuk menentukan jalur kritis, kita harus mengetahui terlebih dahulu durasi dari masing-masing kegiatan. Nah, pada part ya, expected time atau ET ini digunakan sebagai durasi kegiatan. Ya. Durasi kegiatan. Oke. Sehingga kalau kita kembali ke network, ini kita isikan di masing-masing kegiatan durasinya, ya. Untuk kegiatan A durasinya 5, kegiatan B durasinya 3, kegiatan C durasinya 5, kegiatan F durasinya F 2, ini F 2, kegiatan D 6, kegiatan E 7, kegiatan G 4, kegiatan H 6, kegiatan I 6, dan yang terakhir kegiatan J 7. Nah, duration sudah ketemu, sudah ditentukan. Selanjutnya kita mencari jalur kritis, ya. Jalur kritis itu teman-teman bisa tambahkan di sini kotak-kotak, ya. Kotak-kotak seperti yang ada pada CPM kemarin. Kotak ini berada pada setiap nodes atau event, ya. Nah, ini sudah kita buat kotak-kotaknya. Kalau kalian ingat ya, pembahasan saya pada saat CPM, node yang dari sebelah kiri, ya, di node 1, ini kotak yang atas, ya. Kotak yang atas dan kotak yang bawah. Nah, kotak yang atas ini adalah latest start, ya. Kalau kotak yang bawah adalah earliest start. Kalau di node yang ke-8, node yang terakhir, kotak yang teratas itu adalah latest finish, ya. Kemudian yang kotak bawah earliest finish. Nah, ini istilah pada network, ya. Yang penting poinnya adalah kalian bisa menentukan di masing-masing kotak atas dan bawah tersebut, ya. Oke, kita isikan. Kita isikan, teman-teman. Untuk node 1 diawali pasti dengan angka 0, ya. Diawali dengan angka 0. Kemudian kalau dari kiri ke kanan itu adalah operasinya penjumlahan, dan apabila ada dua alternatif atau lebih, itu dipilih yang paling besar nilainya, ya. Jadi untuk di node 2, ya, 0 tambah 5, 5, 0 tambah 3, 3. Kemudian ke node 4, 5 tambah 5, 10. Kemudian 5 tambah 5, 10. Kemudian di node 5 ini ada 3 alternatif, ya. Ada D, E, F. Ini ada 3 alternatif. Maka kita ambil yang terbesar. 10 tambah 7, 17. 5 tambah 2, 5, ya. 5 tambah 2, 7. 3 tambah 6, 9. Maka kita ambil yang 17. Kemudian pada node 6 ini ada 2 arrow, yaitu dari kegiatan H dan kegiatan G. Kita pilih yang terbesar. 10 ditambah 6, 16.
17 tambah 4, 21. Maka kita pilih 21. 21 tambah 6, 27. 27 tambah 7, 34. Nah, itu untuk yang forward ya, yang ke arah depan dari kiri ke kanan. Kemudian sebaliknya, untuk menghitung atau menentukan nilai kotak atas, kita gunakan dari jalur kanan ke kiri atau backward. Nanti operasinya adalah pengurangan dan dipilih nilai yang terkecil apabila ada dua alternatif atau lebih. Nah, jadi untuk yang di notes 8, not terakhir, pasti disamakan dengan kotak yang bawahnya dulu, 34 ya. 34 dikurangi 7, 27. 27 kurangi 6, 21. Untuk not 5, 21 dikurangi 4, 17 ya. 17. Kemudian untuk not 4 ini ada 2, yaitu E dan H. E dan H nanti dibandingin. 21 dikurangi 6, 15. Atau 17 dikurangi 7, 10. Yang paling kecil yaitu 17 kurangi 7, yaitu 10. Kemudian not 2, 10 dikurangi 5, 5. Kemudian not 3, 17 dikurangi 6, 11 ya. Kemudian A dan B, 5 dikurangi 5, 0. 11 kurangi 3, 8. Berarti 5 kurangi 5, 0, yang paling kecil. Nah, ini sudah terisi semua teman-teman untuk kotak Earliest dan Latest-nya. Selanjutnya kita tentukan CPM-nya, CP-nya, Critical Path-nya. Critical Path atau jalur kritis itu ditentukan apabila terdapat nilai yang sama atas dan bawah pada kotak Earliest dan Latest. Ya, kita tentukan di sini. Berarti ini 00 ya, 55, 10, 10, 17, 17 dan seterusnya. Nah, berarti jalurnya ini ya. Ya. Kemudian C ke sini. Kemudian ke sini. 17, 17, kemudian oh, ada kesalahan di sini teman-teman. Sebentar. Ini ada salah perhitungan. 21 dikurang 6. Oh, ini 10 betul. Oke, di sini ada dua alternatif jalur kritis ya, karena ada percabangan dan kotaknya itu sama-sama mempunyai nilai yang sama, yaitu pada notes 4 dan notes 5 ya. Nah, berarti ini tetap ya, A ke C. Kemudian ini dari C ini bisa ke E, bisa ke H ya, karena ada nilai 17 dan 21-nya sama ya. 17 dan 21-nya sama. Nah, nanti kita tentukan yang paling lama teman-teman, yang waktunya paling lama. Kalau jalur kritis kan waktunya terlama yang mempengaruhi ya, sehingga kalau misalkan dia itu berubah maka mempengaruhi keseluruhan waktu completion time-nya. Berarti kalau misalkan kita hitung ya, 5 tambah 5 10, 10 tambah 7 17, 17 tambah 4 21, 21 ditambah 6 27, 27 tambah 7 yaitu 34. Kalau yang melewati H, 10 tambah 6 16, 16 tambah 6 22, 22 tambah 7 29. Sehingga yang kita pilih yang paling lama waktunya, yaitu melewati note 5. Jadi C itu menuju ke E. Dari E ini akan menuju ke ke G. Kemudian G akan menuju ke I. Dari I akan menuju ke C. Ya. Nah, berarti
untuk menjawab soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 berarti jalur kritisnya adalah ya. Nomor 3 jalur kritis yaitu A, C, E, G, I, J. A, C, E, G, I, J. A, C, E, G, I, J. Durationnya 5, ya ini 5, tambah 5, kemudian tambah 7, tambah 4, tambah 6, dan ditambah 7. 5, 5, 7, 4, 6, 7. 5, 5, 7, 4, 6, 7. Ditambahkan, ini kita untuk mencari expected project completion time. Ya. Kalau jalur kritisnya udah ketemu ini, nah ini expected project completion time atau waktu penyelesaian proyek yang diharapkan, yaitu penjumlahan dari ini tadi, yaitu 10 tambah 7, 17 tambah 4, 21, 21 tambah 6, 27, 27 tambah 7, 34 weeks. Nah, ini adalah jalur kritis dan panjangnya durasinya yaitu 34 weeks. Kemudian nomor 3 sudah terjawab ya. Nomor 3 sudah terjawab. Kemudian nomor 4, berapakah probabilitas penyelesaian proyek pada atau sebelum 40 minggu? Jadi kalau dalam waktu 40 minggu itu proyeknya itu sudah selesai berapa persen gitu ya probabilitasnya. Nah, untuk menghitung probabilitas kita gunakan rumus yang baru. Ini nomor 4 ya. Rumus probabilitas. Nah, probabilitas ini rumusnya adalah durasi yang ditanyakan ya. Durasi yang ditanyakan dikurangi expected project completion time ya. Expected project completion time dibagi akar total variance yang ada pada critical path. Jadi total variance yang dilewati oleh jalur kritis. Jadi tadi kan jalur kritisnya itu A, C, E, G, I, J, maka total variance dari masing-masing varian A, C, E, G, I, J itu berapa? Nah, coba kita hitung ya. Durasi yang ditanyakan kan 40 minggu ya. Dikurangi expected project completion time-nya tadi 34. Oke, dibagi dengan total variance critical path. Oke, tadi saya hitung ya teman-teman untuk variance dari total variance yaitu 1 ya. Ini di akar. Ini total variance untuk kegiatan kan critical path-nya tadi kan A, C, E, G, I, J ya. A, C, E, G, I, J ya kan. Nanti teman-teman cek variansnya berapa ditambahkan kemudian di akar ya. Ini tidak perlu saya tuliskan rinciannya ya. Oh, ditulisin nggak usah ya. Nah, A, C, E, G, I, J nanti dia dijumlahin
ketemunya adalah 4,00. Oke. Berarti akar kuadratnya kan berarti 2 ya. Berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, probabilitas 3 ini kita harus kemudian membaca ya. Membaca nilai 3 itu berapa di tabel standar normal ya, standar distribusi normal. Nah, ini standar normal probabilities. Saya punya tabelnya, teman-teman, nanti saya share di description ya. Ini adalah tabel standar normal probabilities. Nah, di sini nilai tadi kan misal ketemunya 3,0 ya. 3,0 berarti kita cari yang nilai positif. Di sini ada angka 3 ya, kelihatan ya. Z-nya ini 3,0. Berarti 0,9987. Ya, 0,9987. Kalau misalkan 3,21 misalkan 3,21 ketemunya di probabilities. Artinya berarti 3,21 dicari di 3,2 ya, 3,2 ditambah 0,01 ketemunya 0,9993. Nah, tadi kalau punya kita ketemunya adalah 0,9987 yaitu 3,0,00 ya. 0,9987. Nah, kemudian kita masukin di sini sama dengan setelah dibaca di tabel 0,9987 atau setara dengan 99,87%. Berarti pada saat waktu tersebut 40 minggu, proyek ini sudah terlaksana, sudah menyelesaikan sebesar 99,87% waktu penyelesaian proyek. Ya. Oke, seperti itu. Untuk perhitungan PERT memang agak lebih rumit dan butuh ketelitian ya, karena kalau misalkan salah di satu hal maka akan berpengaruh di hal yang lain. Oke, semoga dapat dipahami. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.